Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji juga pilih-pilih guru, carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Itulah yang dinamakan ulama. Al-ulama'u yanduru ilal ummah bi'ainir rahmah. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma biridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakati mu'allifil hadal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi taubati utawi iki iku fasal ing dalem nerangake taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, la taubatah littaibi, ora aran taubat kedui wong kang taubat hatta yaghsilah batnahu, sehingga ngumbah sapa taib, orang yang taubat tadi, ing wetengi taib, minal harami, saking barang haram, bidibi, kelawan bagusi, kasbihi, panggaweane taib. Jadi tidak diterima taubatnya, atau taubatnya tidak berguna sampai hatta yaghsila batnahu minal haram, sampai dia yaghsil, mencuci, membasuh, batnahu, perutnya, minal haram, dari barang yang haram. Jadi sampai kalau taubat pernah nyolong, pernah korupsi, pernah mencuri, pernah pinjem punya temannya terus gak dikembalikan, nyolong tetap, walaupun akadnya pinjem tapi gak ono wongi, ngilih yo, iyo dijawab dewi. Mas, kok ada serimi di dapur? Tak pakai dulu ya, gak ada orangnya, tapi sampai jawab dewi. Yo, ayan wis. Tanpa izin dari pemiliknya, nyolong. Kalau sampai taubat, gak bisa taubatnya itu diterima sampai itu bisa menyuci, membersihkan perutnya sampean itu minal haram, dari barang yang haram. Sampean suka minum khamr, sampean suka makan didi, tahu didi? Darah yang dibubuhkan seolah-olah ketok hati, itu namanya didi. Hati-hati di warung-warung ketok hati, tapi ternyata itu darah yang dibubuhkan
terus diiris-iris, terus digoreng. Ya. Itu namanya dede. Murah kok. Oh, iwak ati kok murah. Piro? 10.000. Gede bisa itu dede bukan ati itu. Hati-hati. Makanya kalau sampean mau makan jangan lupa berdoa. Gimana doanya makan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi diselamatkan oleh Allah, diarahkan hati kita oleh Allah dari barang-barang yang haram. Ada juga entah ini kenyataan atau hanya fitnah viral di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di apa lagi? Apa lagi? Instagram, di YouTube, di TikTok, apa namanya? Banyak sekarang warung-warung makanan, terutama bakso itu pakai cara pesugihan, pakai pocong, pakai kerjasama dengan setan, pakai pesugihan ala pocong, kuahnya diileri kan. Saya nggak bisa lihat, saya bukan Gus Samsuddin, nggak bisa lihat pocongnya. Saya juga bukan itu pesulap merah, bukan. Sampai hatta yaghsila batnahu minal haram, sampai dia bisa mensucikan perutnya dari barang-barang yang haram. Gak boleh lagi nyolong, gak boleh lagi makan barang yang haram, minuman yang haram. Biti bikas bihi, kelawan bagusi penggawani taib, sampai pekerjaannya dirubah juga. Yang kemarin nyolongan, yang kemarin nyuri, yang kemarin ngerampok, tobat, nggak boleh. Karena kita yang melakukan perampokan, melakukan pencurian, melakukan penyolongan, itu barangnya haram. Nggak boleh nyolong lagi, ya. Nggak boleh makan punyanya temennya tanpa seizin lagi. Nggak boleh pinjem gawe dewi, jawab dewi. Mas, punya siapa ini dok? Tak pakai yo, dijawab dewi. Yo, nggak no wongi ya. Sekarang udah ada koperasi, tinggal pakai aja. Bayarnya gaib ya. Nggak ada yang tahu maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan, takalani ora ono sapa wong alim, orang alim taqiyan iku wedi Allah, dallat mongko dadi mau'idatuhu pituturi alim ala qulubin nas ing atase pira-pira atine manungsa, kama yadhillul, bukan yadhillul, kama yadhallul qatlu. Ini nanti kaya oleh dadi apa TTC hutan ala baidan nu'am, bukan bidin, ing atase endoke manuk, suwori itu burung onta, wasofa lan watu kang alus. Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakunil alim, jika tatkala ada orang alim, seorang ulama,
taqiyan, tidak bertakwa. Jika ada seorang ulama tidak bertakwa, dia itu alim, dia itu pinter, hafal Quran, hafal hadis, namun dia tidak bertakwa, ngerti hukum tapi hukum tidak dikerjakan. Apa namanya? Fasiknya. Dhallat, maka jadi mau'idahnya, ceramah-ceramahnya, dakwah-dakwahnya, pitutur-pituturnya, nasihat-nasihatnya ala qulubin nas, ing atasi hati manusia. Jadi pituturnya itu menyebabkan hati manusia ini kama apa tadi? Yadullul qatr, seperti air hujan, seperti tetesnya air hujan ala baydun nu'am, atas apa namanya? telur burung onta wasofa lan watu kang alus. Jadi nggak bisa nyeres. Jadi nasihatnya itu tidak nyeresep ke dalam hati ini, seperti bagaikan air di daun talas. Mana bahasa Indonesianya sampean nih? Dapat 5, dapat merah ya. Bagaikan air di atas daun talas. Talas apa Pak? Embuk. Tahu talas? Tahu. Kayak apa? Kayak apa? Bagaikan air di daun talas. Ngelemis. Apa ngelemis? Nggak membekas, licin. Jadi ilmunya, dakwahnya, tuturnya, pengajiannya tidak nyeresep ke dalam hatinya. Itu kalau ada orang alim, ada orang yang pinter, hafal Quran, hafal hadis, namun dia tidak bertakwa, jadi ilmunya tidak bermanfaat, tidak nyeresep ke dalam hatinya, sulit untuk dipahami. Bagaikan air di atas daun talas kalau di sini. Kalau di Arab bagaikan air netes di telur burung onta atau di batu yang halus kalau di Arab. Kalau di sini ada istilah lain, lebih jos di Indonesia itu, bagaikan air di atas daun talasnya. Ada juga syair kullu ma kharaja minal qalb, setiap apa-apa yang keluar dari hati, dakhala ilal qalbi, maka akan masuk pula ke dalam hati. Jadi kita kalau ngaji, kita kalau mulang, seorang alim mulang itu harus dari dalam hatinya, penuh dengan cinta, karena kekuatan cinta itu yang bisa merubah sekeras apapun batu ditempa dengan besi nggak bisa, namun kalau ditetesi dengan air pasti akan berubah, sui-sui akan pecah. Sampai goblok kayak apapun, kalau terus berusaha, terus mengaji, sui-sui. Kalau kiai ini, ustadz, ulamai, habibi, mulangnya, ngajarnya dengan hati, insya Allah akan tembus ke dalam hati. Wa kullu ma kharaja minal fami, keluar hanya dari lesannya, bukan dari dalam hatinya, cuma dari lesannya, dakhala fi udhuni, itu hanya sampai ke kupingnya saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu kalau cuma
mengandalkan kepintaran, kealiman tanpa adanya takwa di dalam hatinya. Cinta itu mengalahkan segalanya. Bayangkan kamu, cinta sejati itu hanya ada 4. Yang pertama, cintanya Allah kepada hambanya. Yang kedua, cintanya Rasulullah pada umatnya. Yang ketiga, cintanya orang tua kepada anaknya. Yang keempat, cintanya istri solehah pada suaminya. Duh Pak, kok nggak ada suami soleh apa? Kok nggak ada suami soleh? Tak termasuk, karena cintanya bercabang-cabangnya, nggak bisa fokus. Jadi kalau dakwahnya, pituturnya, nasihatnya itu keluar dari dalam hatinya, pastinya akan tembus pula ke dalam hati seseorang atau pada orang pada umumnya. Namun kalau cuma sebatas lisan, maka akan ditangkap juga oleh kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza mada 'alal mu'min arba'una sabahan, naliko wis kaliwat ing atasi wong mukmin arba'una sabahan, opo petang puluh, opo ni isuk, maksudnya ini petang puluh hari. Isuk ini subuhnya kayak sekarang ini. Jadi kalau ada seorang mukmin sampai lebih dari 40 hari, 40 pagi, walam yujalisil ulama, orang lungguh, orang hadir di majelisnya ulama, tidak ngaji. Kalau sampai lebih dari 40 hari, sah mongko atos qalbuhu opo atini mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin, dia mengaku beriman kepada Allah, terus dia tidak mengaji lebih dari 40 hari, lebih dari 40 pagi, lebih dari 40 subuh, gak ngaji, gak datang ke majelisnya ulama, qasat qulubu, mongko atos. Apa atos itu? Keras hatinya. Jadi coba sambil lihat orang yang gak pernah ngaji, lah atos hatinya. Kok iso Pak? Delokon perangainya, delokon perbuatannya, atos kaku. Kok kaku men wong iku? Kok tiap hari gak ono senyumnya belas, senyumannya gak ada, mencucut tok, mencucu tok, merengut tok, gak ono senyumnya belas, berarti melambangkan atos, keras hatinya, angkuh orangnya, melambangkan keras hatinya. Dipastikan dia gak pernah mengikuti majelis ilmunya ulama lebih dari 40 hari. Wajah surah halal kabair, lan wani ngelanggar sapa mukmin ing atas dosa-dosa gede. Pasti orang yang nggak pernah ngaji, kalau di sini ditandai dengan 40 hari, 40 pagi, lebih dari itu, bahkan tahunan nggak pernah ngaji, dipastikan dia itu selalu dipastikan melakukan dosa-dosa yang besar. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan, anak keturunan kita kelak dijauhkan. Apa contohnya? Zina. Semoga dijauhkan. La taqrabuz zina, ojo dekati zina. Apa contohnya? Pacaran. Enggak boleh pacaran. Kalau wis seneng langsung khitbah, langsung dilamar, bilang sama bapaknya tak lamar no.
Ayu Pak. Terus kenapa le ayu? Takut nggak gelem ya Pak. Gelem. Jadi apa nggak gelem? Sebelum ditolak, doa bertindak. Cok dukun kok sanggutin lagi. Ya. Ayu Pak. Kayak langit dan bumi, bagaikan langit di sore hari. Lianna al-ilma hayatul qulub, karena setuhuni ilmu iku uripe piro-piro ati. Jangan sampai hatinya sampai mati, jangan sampai hatinya sampai keras, karena tidak ada embun-embun pagi keilmuan yang menetes di hatinya. Inilah embun-embun pagi yang kita lakukan tiap subuh. Inilah embun-embun pagi yang akan menyegarkan terus hati kita, menghidupkan hati kita, sehingga kita bisa menolak, kita bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah kita jauhi, yang diperintahkan kita lakukan. Karena hati itu pusatnya, hati itu pusat, stasiunnya di hati. Kalau hatinya bagus, kalau hatinya baik, pasti perbuatannya baik. Kalau hatinya jelek, pasti perbuatannya jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahyi, setuhuni Allah iku ora izin sapa Allah min adzabi saking nyiksa ghaniin wong sugih sarikin kang nyolong. Ono wong sugih kang nyolong, berarti ini tukang korupsi, tukang nepotisme, tukang kolusi, kerjasama dalam hal yang haram, proyek dikorupsi, aspalnya dimakan, semennya dimakan. Waduh, sakti juga ini ya. Besinya juga dimakan, katanya 16 ulir, tapi kok ini 15. Berarti yang satu kemana? Dimakan. Lebih hebat dari limbat ini, bisa makan besi. Wa alimin fasikin, lan wong alim kang fasik. Jadi Allah itu tidak malu untuk mengazab orang yang kaya tapi dia itu korupsi, nepotisme, kolusi. Kok nggak jawab? Nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ya? Wa alimin fasikin, dan Allah juga tidak malu untuk mengazab orang alim, orang yang pintar tapi dia fasik, tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. A'udzubillah. Semoga kita dijauhkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisan, utawi iku fasol ing dalem nerangake ngereksa lisan, menjaga lisan. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la tu'ayyir, ojo nyacat sira, ojo menghina sira, ahadun ing wong siji, bima kelawan perkara, fihi kang ing dalem seseorang, famamin lahmin, mongko ora ono, ini ya pribasa, ora ono saking daging illa wa fihi azmun, angin iku tetep ing dalem daging utawi balung. Maksudnya enggak ada daging yang tanpa tulang kecuali satu. Apa itu? Lisan, lidah. Tajam tapi tak bertulang, bisa membuat mengiris-ngiris hati seseorang, padahal dia itu tidak bertulang. Wala kafarta, lan ora ono kafarati,
torah ono penebusi lil ghibati kedue ngerasani ghibah hatta yastahillahu sehingga apa ini? Maria apa? Amri yastahillahu halal sapa wong ing ahad sing dirasani mau aw yastaghfirahu utawa nyuwunake ngapura sapa wong marang ahad yang dirasani itu. Jadi tidak ada tebusan, tidak ada maaf dari Allah bagi orang penggibah sampai orang yang digibahi itu memaafkannya, menghalalkannya, sampai orang yang digibahi yang menjadi objek gibah-gibah itu sampai memaafkannya kepada orang yang ahli gibah. Apanya yang biasanya yang digibah itu? Kejelekannya. Oh, kalau itu tukang nolong padahal fitnah. Gibah itu apa gibah itu? Ngerasani kejelekan orang lain. Jelek memang, tapi si pacar dirasani. Itu namanya ghibah. Tapi yang dirasani mau api, itu namanya fitnah. Ya. Itu bedanya antara fitnah sama ghibah. Kalau fitnah itu orang api dijelekkan, itu namanya fitnah. Kalau ghibah memang orang yang elek. Kalau di amam gak ono sing elek, kuandeng ayu kabehnya amin. Ganteng atine, ganteng perangainya, ganteng kelakuannya. Ayu atine, ayu perangainya, dan juga ayu perbuatannya. Amin. Tak boleh kita yang menghibah. Misalkan ada saudara kita itu melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan, kita tahu dia itu berzinah, terus kita diomongkan ke sekampung, ke CRT, sekampung, akhirnya sekelurahan, akhirnya kecamatan tahu semua, bahkan viral masuk di TV. Kalau orang itu ahli zina, kata Rasulullah Muhammad SAW, man ayyara ahuhu bidzambin lam yamut hatta malahu. Orang yang menghina, menyebarkan kehinaan saudaranya, menyebarkan kejelekan saudaranya, sebelum mati dia pasti akan melakukannya. Makanya hati-hati, sampai nggak boleh menggibah kejelekannya orang. Orang nyolongan udah taubat tapi tetap sampai ngibahin, dia itu tukang nyolong. Sampean sebelum mati pasti akan menyolong. Apa menyolong itu? Mencuri. Nggak boleh ya. Kalau udah temannya sudah taubat, tidak menyolong lagi, tidak mencuri lagi, nggak usah kejelekannya disebar luaskan. Kalau orang itu sudah tidak berzinah lagi, dia itu sudah taubat, tapi sampean sih tetap menjelek-jelekkan, menggibahi zinahnya itu ke orang-orang, maka sebelum mati sampean akan berzinah juga ya. A'udzubillah. Makanya nggak boleh kita itu bergibah, menjelek-jelekkan orang. Dasar tukang zina kon, dasar tukang nyolong kon. Nggak boleh. Pasti sampai sebelum mati sama Allah akan ditakdirkan juga nyolong. Sebelum mati sampai juga akan ditakdirkan berzina. Jadi nggak boleh kita menggibah kejelekan orang lain. Man ayyara ahahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan afdal minal lisan bihi yadkhulul jannata wa yadkhulun nar.
Fasjunhu fa innahu kalbun akur. Itu juga peribahasa ya. Ma Allah ora dadiake sapa Allah fil insan ing dalem manungsa afdalah iku luwih utama minal lisan timbang lisan. Bihi sebab lisan yadkhulul jannah melebu insan ing swarga, wa yadkhulun nar lan melebu sapa insan ing neraka. Jadi lisan kita ini bisa menyebabkan kita masuk surga, juga bisa menyebabkan kita masuk neraka. Fasjunhu mongko munjarahi apa munjara itu penjara usiro ing lisan, maksudnya suruh jaga lisannya. Fa innahu maka mongko setuhuni lisan kalbun itu seperti anjing asu akurun kang galak. Seperti anjing yang galak gitu ya. Tahu kayak mau nerekam saja ya. Kayak mau gigit saja, hati harus dipenjara. Fasjunhu harus dipenjara, maka penjarau jaga lisan. Jadi penyebab lisan ini bisa menyebabkan kita ini masuk surga dan juga bisa menyebabkan kita masuk neraka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu berada pada dia pandai-pandai menjaga lisannya. Kalau sampai nggak pandai-pandai menjaga lisannya, bisa sampai masuk neraka, nggak selamat. Kalau sampai pandai menjaga lisannya, dijamin masuk surga. Karena seorang mukmin pasti dia itu menjaga lisannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pasti dia akan berkata yang baik-baik. Kalau nggak bisa, dia memilih untuk diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la tal'an ojo ngelaknati sira musliman ing wong Islam, wala dabbatan lan ojo ing kekermeten. Fatar al laknat mongko dadi bali apa laknat alaika ing atase sira. Kita itu kalau melaknat orang, kalau menghina orang, sebetulnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, ujung-ujungnya akan kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i utawi iki iku fasol ing dalem nerangake haya. Apa itu? Wirang. Apa wirang itu? Malu. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, ad-dinu kulluhu utawi agama iya kabihi agama fil haya'i iku netepi ing dalem kewirangan atau rasa malu. Wa huwa an tahfadhar raqsa utawi haya itu rasa malu iku nyento ngrakso sira ing sirah. Jadi harus rasa malu itu harus kita jadikan di dalam keseharian kita itu sebagai ini motherboard ya. Apa motherboard? Kalau di komputer itu motherboard apa namanya? Pusat ya. Jadikan pusat rasa malu itu. Jadi yang membedakan orang beriman dan tidak beriman itu berada pada rasa malunya. Kalau orang tidak punya rasa malu, berarti dia
besar kemaluannya. Salah ya. Wa ma hawa lan perkara kang manggo sira ing ma wal batnah lan ing weteng, wa ma wa lan barang kang madai weteng ing ma. Jadi malu itu harus dijaga ya, di dalam otak kita. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh kemaksiatan. Dijaga itu kepalanya itu, isi kepalanya dijaga. Nggak boleh kita suudzon, nggak bolehnya. Terus juga harus kita bisa menjaga perut kita dari barang yang haram. Tadi sudah dijelaskan. Karena agama itu identik dengan rasa malu. Iman itu identik dengan rasa malu. Kalau sampai sudah tidak punya malu, berarti sudah tidak punya iman. Banyak orang melakukan kemaksiatan terangan di alun-alun, di trotoar, cipoan. Kok tahu? Kok jawab sampai itu? Pernah lihat atau pernah melakukan? Udah terang-terangan, bergandengan tangan, dicicili apa itu kepalanya itu ya? Dimasuki apa itu? Di program apa itu kepalanya itu? Virus-virus kemaksiatan dibuang, diinstal ulang atau dikasih antivirus. Yang jos antivirusnya dengan cara apa? Mengaji setiap pagi. Dan juga harus dijaga perutnya dari barang yang haram, itu yang menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi batu hatinya. Terus sampean ngaji juga pilih-pilih guru, carilah ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Itulah yang dinamakan ulama. Al-ulama'u yanduru ilal ummah bi'ainir rahmah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.